Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kesekian kalinya ini kita akan membahas soal-soal dan materi yang ada di buku pena. Saat ini kita menginjak di tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1 dan 2. Pada pertemuan yang pertama kita ada di muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Materinya tentang mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Kemudian aktivitas kita selanjutnya adalah kita membaca teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang pada buku pena halaman 77. Pada halaman 77 pada buku pena ada teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nanti dari teks itu kita akan membuat peta pikiran. Kita bentuk peta pikiran seperti ini. Di tengah-tengah ini nanti sebagai tempat judulnya yaitu Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Kemudian kita akan mencari informasi-informasi yang ada pada bacaan Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Pada paragraf yang pertama ada kata yang harus kita peroleh informasinya. Kita menggunakan kata tanya apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Info yang kedua menggunakan kata tanya Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pada paragraf selanjutnya menggunakan kata tanya mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Paragraf yang berikutnya menggunakan kata tanya bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Berikutnya kita ke buku pena halaman 78 muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Di situ ada teks bacaan. Tugas kita adalah mencari informasi yang ada di dalam teks itu dan kita rangkum dalam bentuk peta pikiran. Kita buat peta pikirannya, yang di tengah adalah judulnya yaitu pencemaran udara. Nanti kita akan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Pada paragraf yang pertama kita menggunakan kata tanya apa yang dilewati Dedi dan teman-temannya saat berangkat sekolah? Mereka melewati jalan raya untuk menuju sekolah. Paragraf berikutnya kita menggunakan kata tanya apa penyebab pencemaran udara? Jawabannya, asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara. Paragraf berikutnya menggunakan kata tanya apa yang terjadi apabila udara tercemar? Jawabannya, udara yang tercemar menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan manusia. Paragraf selanjutnya menggunakan kata tanya apa juga, upaya apa sajakah yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara? Jawabannya, upaya pencemaran dapat bermanfaat jika dilakukan dengan kepedulian dan kesadaran. Paragraf berikutnya menggunakan kata tanya bagaimana.
Bagaimana cara mencegah pencemaran udara? Pencemaran udara dapat dicegah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Slide berikutnya masih di pembelajaran 1, kita ke muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 tentang sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contohnya, misalkan ada cacing tanah, maka sistem pernafasannya berupa permukaan kulit basah dan berlendir. Serangga bernafas menggunakan trakea. Oksigen yang dihirup masuk ke stigma, kemudian ke trakea, kemudian dilanjutkan ke seluruh tubuh. Ikan yang hidupnya di air, maka bernafasnya menggunakan insang. Air atau oksigen masuk ke mulut, kemudian masuk ke insang. Amfibi atau katak di air menggunakan insang, sedangkan di darat dia menggunakan paru-paru. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen yang dihirup masuk ke hidung, kemudian ke tenggorokan, dan dilanjutkan ke paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Kemudian ada hewan mamalia. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen yang dihirup masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan dan dilanjutkan ke paru-paru. Slide berikutnya kita ke latihan soal pada pulpena halaman 80. Masih di muatan IPA KD 3.2. Pada pertanyaan yang pertama, perhatikan hewan-hewan berikut di halaman 80 nomor 1, kemudian tuliskan nama alat pernafasannya. Gambar yang pertama yaitu ikan. Ikan mempunyai alat pernafasan yaitu insang. Gambar yang kedua yaitu katak. Alat pernafasannya adalah paru-paru dan kulit. Gambar yang ketiga, ular. Alat pernafasannya adalah paru-paru. Kemudian kita lanjutkan ke gambar berikutnya, ada gajah. Gajah, alat pernafasannya adalah paru-paru. Kemudian ada cacing. Cacing di sini alat pernafasannya adalah kulit, sedangkan burung alat pernafasannya adalah paru-paru. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernafasan berudu dan katak dewasa? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, ada perbedaan sistem pernafasan antara berudu dan katak dewasa. Perbedaannya, ketika saat menjadi berudu, katak bernafas menggunakan insang, sedangkan saat katak dewasa menggunakan paru-paru. Soal yang ketiga, kalian disuruh membuat bagan alur pernafasan dari ikan, ular, dan gajah. Gambaran secara umumnya yaitu untuk alat pernafasan pada ikan, mulut membuka, air masuk rongga mulut, operkulum menutup, oksigen masuk, mulut menutup, operkulum membuka, air rongga mulut keluar, karbon dioksida keluar dari celah insang. Kemudian kalau alur pernafasan pada ular, oksigen masuk lewat lubang hidung, rongga mulut, anak tekak, trakea, bronkiolus, masuk ke darah, kemudian ke jaringan tubuh. Sedangkan proses pengeluaran karbon dioksidanya, karbon dioksida diangkut melalui darah, kemudian ke jantung, paru-paru, bronkiolus, trakea, anak tekak, rongga mulut, kemudian ke lubang hidung. Aturan pernafasan pada gajah: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Masih pada pembelajaran yang kedua, muatan IPA KD 3.42 tentang alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan pada manusia yaitu paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut ini. Udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung,
kemudian dilanjutkan ke trakea, kemudian dilanjutkan ke bronkus, dilanjutkan lagi ke paru-paru. Kemudian udara keluar melalui proses dari paru-paru masuk ke bronkus, kemudian ke trakea, kemudian ke rongga hidung, dan terakhir dikeluarkan dari tubuh. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya berikut ini. Bagian pernafasan hidung. Pada hidung terjadi penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian fungsi yang kedua adalah penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Bagian tubuh yang kedua yaitu trakea atau tenggorokan. Fungsinya adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Kemudian fungsi berikutnya adalah penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Bagian yang ketiga, paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lihat di buku pena halaman 81 muatan IPA KD 3.2. Perhatikan gambar pada halaman 81. Pada gambar halaman 81 ini ada bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian pernafasan dari manusia yang ditunjukkan oleh garis ini. Pada garis yang pertama ada hidung sebagai penyaring debu dari udara serta penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Kemudian di bagian yang kedua ini namanya bronkus sebagai penghubung dari trakea ke paru-paru. Kemudian di bagian yang ketiga ini adalah faring. Faring sebagai pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Pada bagian yang keempat ini, garis ini adalah trakea sebagai tempat penyaringan kembali udara dan mengantarkan udara ke paru-paru. Pada bagian yang ditunjuk ini, yang terakhir adalah alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada buku pena halaman 82 masih muatan IPA KD 3.2. Pertanyaannya, bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernafasan manusia? Jelaskan menggunakan bagan. Jawabannya, dari hidung melewati faring dan trakea, lalu masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus sampai ke alveolus. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada udara saat berada di dalam? A. Rongga hidung, B. Tenggorokan, C. Paru-paru. Jawabannya, pada rongga hidung terjadi penyaringan udara pertama. Pada tenggorokan terjadi penyaringan udara kedua, sedangkan pada paru-paru ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada pembelajaran yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Kata tanya yang pertama ada apa? Apa ini nanti fungsinya untuk mengarahkan jawaban ke nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kata tanya yang kedua yaitu di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Kemudian ada kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa ini untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Kemudian kata tanya berikutnya mengapa. Mengapa diarahkan untuk mencari alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya berikutnya bagaimana.
Bagaimana ini diarahkan ke cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Pada pembelajaran yang kedua di muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 tentang tangga nada diatonis mayor. Apa sih tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira, bersemangat. Kemudian ciri yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor yaitu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Kita ke Bu Pena halaman 84, latihan-latihan soalnya tentang muatan SPDP KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Pertanyaan yang kedua, gambarlah rangkaian nada diatonis mayor beserta jaraknya. Kita lihat untuk tangga nada mayor seperti ini. Kita ke nomor berikutnya, nomor 3 masih di halaman 84. Pertanyaan yang ketiga, apa saja lagu-lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor? Kalian lihat ragam lagu-lagu yang ada di halaman 84, kemudian kamu pilih mana tangga yang termasuk pada tangga nada diatonis mayor. Jawabannya yaitu Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Bangun Pemudi-Pemuda, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Demikian pembahasan soal-soal dan materi di Bu Pena 5A, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1-2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.